Mereka semuanya akan berbondong-bondong nantinya masuk ke agama Allah lewat tanganmu, padahal itu terjadi saat apa? Haji wajib. Usia Nabi terakhir setelah itu sampai 1 tahun Nabi sudah wafat. Bayangkan, itu luar biasanya mendapatkan apresiasi Nabi, mendapatkan kabar gembira untuk Nabi. Nanti itu akan menjadi Fathu Makkah. Makkah akan terbuka, Makkah akan bersih daripada segala macam berhala yang nempel di Ka'bah, akan dibersihkan oleh Allah. Semuanya penduduk dan masyarakatnya akan tunduk kepada Allah. Jadi kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang firman Allah mengampuni dosamu yang akan datang, yang lampau semua. Senang Nabi sampai tersenyum, Nabi sampai sujud syukur, terlinang air mata dari saking senang dan gembira. Kata istrinya, ya Rasulullah, sebegitunya kau senang ketika mendapatkan kabar dari Allah. Bukankah pada dasarnya kau sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang? Tapi kau begitu respon dengan respon yang luar biasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, kita kalau lainnya aku mendapatkan ampunan dari Allah, kan nanti aku bisa balik lagi dengan Tuhan Allah. Masih saja terima Tuhannya. Allah Muhammad. Makanya kemudian tahu loh, siapa orang yang paling sibuk nanti di akhirat di mahsyar. Yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa abihi. Yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma idzin likulli imri'in sya'nun yughnihi. Allah. Itu Allah menyatakan besok di mahsyar semuanya akan sibuk untuk kepentingan dirinya masing-masing. Ayah kita mungkin tidak ketemu dengan kita, mama kita bisa tidak ketemu dengan kita, anak kita bisa tidak ketemu dengan kita, adik kita bisa tidak ketemu dengan kita. Semuanya masing-masing naksi-naksi dari saking dahsyatnya pada mahsyar kali ini. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap diri kita akan peduli hanya untuk diri kita sendiri. Boro-boro artis diri orang, gue sendiri aja masih belum tentu gitu. Aku seorang masih belum tentu bisa terselamatkan, apalagi orang lain. Tak bisa begitu. Sudah masing-masing aja. Ada tahu anak, ada tahu cucu, ada tahu lagi keponakan, ada tahu lagi di sana, dan lain sebagainya. Apalagi orang lain, masing-masing aja. Nabinya aja masing-masing, dan lagi nabi ini, nabi itu, dan lain sebagainya. Mulai dari nabi ada nafsi. Tapi tidak ada Nabi Muhammad. Nabi yang justru malah mencari umatnya, orang yang paling sibuk untuk memberikan kepedulian kepada pengikutnya, hanya Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama yang dibangkit di mahsyar, pertama yang keluar daripada lisannya, ummati, ayolah ummati, umatku dicari oleh kami. Bahkan dalam riwayat itu bahwa nanti kita ketika dia mendapatkan Nabi kita, itu nanti akan diberikan minum lewat tangannya Nabi semuanya daripada Allah. Dicari oleh kami satu atau kamu di sini dulu ya. Nanti saya akan cari teman kamu, cari lagi Nabi. Kamu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Saya akan cari teman yang lainnya. Saya akan cari keluarga yang lainnya. Saya akan cari jamaahmu yang lainnya. Saya akan cari bestimu yang lainnya. Kita aja yang serasa di dunia ini kemarin bertemu bersama-sama dengan besti, berkafe bersama dengan besti, bermajlis bersama dengan besti. Di sana ada besti saya. Selesai pun ada terlihat. Tidak ada lagi itu besti. Ternyata yang
Dan mereka tidak bakalan bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga tersebut. Kata beliau Rasulullah al-jannatu hurrimat 'alal anbiya kullihim hatta al-nas. Mohon maaf, di sana besti para nabi Allah telah tidak memperkenankan Anda masuk surga sebelum saya masuk surga. Wa hurrimat 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Begitu juga ujar Nabi Muhammad kepada umat yang lain, bukan saya tidak cinta kepada Anda, bukan saya tidak sayang kepada Anda, saya sayang, saya cinta kepada Anda, tapi mohon maaf ada yang harus saya prioritaskan daripada orang yang sebenarnya. Siapa itu? Bukan punya tidak masuk dalam surga, baru Anda diperkenankan dan dibolehkan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Luar biasa kan Nabi kita. Tidak harus kita tunggu di mahsyar untuk mendapatkan bantuan dari Nabi, membuktikan bahwasanya Nabi memperhatikan kita di hari apa nih? Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin kata Nabi, tu'radu a'malu ummati ya alayya fi kulli yawmin akan disodorkan semua pekerjaan perbuatan daripada umatku itu di setiap seminggu sekali, tepatnya di setiap hari Senin. Kita duduk pada pagi hari ini, jangan dikira lepas begitu saja tidak tercatat jejak. Bunda 1 jam, ada yang 40 menit, ada yang 50 menit, ada yang setengah jam, ada yang cuma baru masuk tengok habis keluar lagi. Dicatat semuanya, ada catatannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Besok di hari kiamat baru kita akan melihat semua yang kita lakukan daripada kebaikan itu yang akan memberikan persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kata Nabi, itu amalan-amalan umatku disodorkan kepada aku. In wajadtuha khairan, apabila aku menemukannya amalan tadi itu bagus. Ini amalannya tidak ada mencaci Nabi, amalannya tidak ada menjelek-jelekan hamba, tidak ada yang buruk-burukan umat Nabi, tidak ada memperpecah belah umat Nabi. Ini amalannya cuma sholat, dibaca Al-Quran, dia bersolawat, dia bersilaturahim, dia selalu mendebat kebaikan begitu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, aku mengapresiasi atas perbuatan umatku. Aku berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, umatku sangat baik. Sekalipun mereka secara fisik tidak berjumpa dengan aku, akan tetapi perbuatan mereka selalu begitu di langkah-langkahku. Terima kasih ya Allah, kau membantu umatku, kemudahan-kemudahan untuk umatku di dalam berikutnya aku sallallahu alaihi wasallam. Makanya datang Nabi, kita tahu kita keadaan kita saat sekarang. Dulu Nabi ketika daripada di hadapan para sahabat menyatakan kata Nabi, tuba liman rohani wa amanani. Sungguh beruntung seperti kalian ini kata Rasulullah. Kalian iman kepada saya, kalian bisa melihat saya, menyaksikan saya, melihat wajah saya bersama-sama dengan saya. Sungguh beruntung kalian itu. Sedang para sahabat saya. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuba sampai 7 kali Rasulullah bilang. Ada lagi kata Rasulullah yang sangat beruntung sampai 7 kali Rasulullah sampaikan. Siapa mereka ya Rasulullah? Man lam yamani wa amani. Mereka yang tidak pernah melihat wajahku secara langsung, melihat fisikku secara langsung, tapi dalam hatinya tersimpan iman kepada Rasulullah. Dan tanya imankah kepada Rasulullah? Ada yang pernah melihat Rasulullah? Belum pernah melihat aku pada kali ini. Apalagi melihat Rasulullah? Pernah saya, Masya Allah. Meskipun
aku rindu nyanyi kepada kekasih-kekasihku. Betapa aku rindunya kepada keluargaku. Kata para sahabat yang ada di hadapannya ini, anak ahbabukum ya Rasulullah, bukankah kami ini yang menjadi sahabatmu, kekasihmu, keluargamu itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashab, kamu itu adalah sahabatku, bestiku. Karena aku berjalan, aku duduk, kamu selalu ada bersama saya. Yang aku rindukan pada saat ini adalah keluargaku, kekasihku, mereka itu. Cemburu para sahabat. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu yang kau rindukan pada saat ini? Setahu kami tidak ada lagi yang loyal dengan kamu ini. Hanya kami aja ya Rasulullah. Ada Rasulullah, ada. Manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Bukan ladina jauh min ba'dikum amalu wal qiyamah. Kata Rasulullah, mereka itu memang saat sekarang tidak ada. Nanti akan lahir masanya jauh setelah masa kalian. Tapi mereka itu lahir dengan kewajiban kepada saya, sekalipun mereka berhukum dengan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai saat ini yakin kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah. Sampai segitunya perjuangan Rasulullah untuk para ibu bapak, untuk kita semuanya selaku pengikutnya, umatnya. Alhamdulillah, kalau kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini, itu suatu hal yang wajar, bahkan lebih daripada ini pun itu adalah suatu keharusan bagi kita. Betul-betul. Kata Syekh Abdurrahman Al-Tibari, walau anna amilna kullahin li Ahmad maulidan fakana wajib. Andai kami melakukan peringatan Maulid Nabi di setiap saat, bukan setiap tahun lagi, itu sudah merupakan kewajiban bagi kami dari segi tingginya jasa kami kepada Rasulullah Muhammad. Mau tidak mau kita ini harus bersyukur karena kita menjadi umat yang paling baik, umat yang paling hebat. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan konon dalam hadis yang sahih itu dinyatakan ada 120 saat di surga dan dalam Nabi akan masuk surga. Yang kedua, 60% di surga itu didominasi oleh umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, makanya Allah mengapresiasi kita berdoa, kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu kata Allah umat yang paling baik, umat yang paling bagus, the best of ummah, yang menjadikan ikon bagi seluruh umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang selalu akan ma'ruf nahi munkar dan jaga nilai-nilai keimanannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Salli wa sallim iman Ahmad, salli wa sallim iman Ahmad wal ali wal ashab
menyembuhkan segala masalah. Di rumah banyak masalah, sempit, datang ke majelis seperti ini akan bukan masalah. Tashwiqan lis-sami min khawasil mu'minin. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini? Yang ungkapan hati beliau yang merasakan dan bisa dirasakan oleh hati kita semuanya. Tashwiq lis-sami, bagi yang mendengar sholawatan, pujian kepada Nabi, itu akan melahirkan sebuah kerinduan kepada Rasulullah. Ya Allah Habib, saya jadi rindu keutamaan Nabi. Habib sebenarnya malu saya sudah tahu tentang Rasulullah. Saya jadi rindu, ingin kepada Nabi, Alhamdulillah, membuat Tashwiq rindu kepada Rasulullah. Tambah terus dikisahkan sejarahnya, kehidupannya, disampaikan profilnya. Ya Allah, tambah rindu. Makanya wajar kalau para sahabat tidak berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau banyak sahabat yang begitu berkorban sepenuhnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, boleh saya ceritakan, boleh? Masih ada waktu sih? Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Dzulbijalil. Masya Allah. Ada sahabat Nabi yang bernama Dzulbijalil. Dzulbijalil ini nama julukan. Nama sebelum Islamnya namanya Abdul Uzza. Uzza ini salah satu Tuhannya orang-orang dulu di zaman jahiliyah. Ada Lata, ada Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Ini Abdul Uzza, hambanya ini. Ya, sebelum Islam. Setelah Islam diganti namanya oleh Nabi Abdullah. Tapi dijuluki oleh Nabi Dzulbijalil. Julukannya Dzulbijalil. Kita kadang suka ada julukan dan nama-nama kita itu ada dulu, ada julukannya. Dzulbijalil. Dzulbijalil ini masuk Islam ya sekitaran di tahun ke-13 setelah Nabi dilantik dan diwisuda menjadi Nabi dan Rasul. Jadi menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelang ke kota Madinah atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seminggu sekali datang kepada Nabi itu. Ini Dzulbijalil ini orang sugih, Dzulbijalil ini orang kaya, dia punya kelompok sama seperti mana para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, ya, dan mereka banyak para sahabat yang lain. Karena Nabi kita juga sempat menjadi pedagang yang profesional. Nabi kalau kita ya sambung-sambungkan dalam segala aspek tersambung. Nabi paling profesional dalam berbisnis. Nabi paling profesional dalam mengurusi rumah tangga. Nabi paling profesional dalam berpolitik. Nabi paling profesional dalam menjaga lingkungan. Nabi paling profesional pokoknya dalam segala hal keluar. Makanya lakukan dalam bukti Rasulullah itu suatu hasanah. Semuanya ada di dalam Nabi kita. Kita saja punya contoh dia. Ini luar biasa. Dzulbijalil seorang yang kaya raya yang punya banyak beberapa bidang tanah, banyak toko, ada rumah dan lain sebagainya. Seminggu sekali datang kepada Nabi, duduk bersama Nabi di bawah harta, berinfak, berhadiah kepada Nabi, tidak berdosa, berhadiah kepada Nabi pada bawa makanan, duduk di Allah kita dia rasakan. Alhamdulillah duduk sama Nabi ini. Ya Allah, katanya dari dulu dia masuk Islam. Jadi kan Nabi ini kalau sekilas memang kayak dari terbungkus dari haibat, kayak orang yang takut. Man ro'ahu badi akan apa? Man ro'ahu badi akan apa? Orang yang pertama melihat Nabi itu akan takut. Makanya musuh-musuh itu tidak bersuka. Abu Jahal segitu jahatnya. Kalau itu melihat Nabi itu dia. Abu Sufyan itu orang takut. Pernah Nabi mengetuk rumahnya Abu Jahal, kita diminta untuk salah satu sahabat Nabi yang memiliki Abu Jahal tidak dibayang-bayang. Lalu terus begitu disuruh, ya melihat sesuatu dan Nabi Muhammad ada
dan saking hebatnya karisma ini. Man ra'ahu nabiyatan haba wa idza anfaqahu ma'rifatan, apabila sudah mengenalnya, apabila sudah dekat dengannya, apabila sudah bercerita, sudah cerita, sudah kisah, ma'rifatan haba, maka akan cinta sayang kepada Nabi. Dia selalu mengenang Nabi, membayangkan kebaikan Nabi, mengandalkan keindahan Nabi dalam berkeutamaan, dalam berakhlak, dalam berkepribadian, dalam segala aspek kehidupan. Jadi seminggu sekali datang tolak bareng dengan Nabi, datang hampir ke rumah Nabi, bawa wadahnya. Kalau kita sekarang buat kue-kue, buah-buah Nabi senang bersama Nabi. Luar biasa ini berbeda. Pada suatu hari giliran beliau datang ke pemerintah, beliau sendiri kita orang itu di kita kalah dan dapat tidak. Katanya mungkin habis dari luar kota, mungkin habis dari situ, sudah berlalu. Minggu lagi kita ketemu lagi dengan Nabi. Mungkin dia usulnya habis dan ada tugas dakwah, tapi saya ingin itu, saya ingin bersama terus dengan Nabi. Saya datang dan jauh dari orang dari belakang ke kawasan. Agar kalau dari papan dia dari Samarinda begitu harus memutarkan beberapa jam baru kita sampai ke Balikpapan. Kalau tidak ada yang ditujukan sedikit sakal juga gitu. Akhirnya minggu ketiganya ini berjuta lebar juga tidak ada laksanakan dia tidak ingin mengambil desanya kepada orang sekitar. Kalau orang panggil gue yang sentimental dan Nabi, kalian kemudian bilang, oh pada Muhammad sudah meninggalkan kota Mekah, ada lagi sekarang. Dia punya ini adalah informasi. Betul ternyata tidak ada dapat informasi dari beberapa sahabat yang masih ada di situ. Kalau Nabi Muhammad sudah hijrah ke kota Madinah. Ya Allah, ibu coba bisa bayangkan kadang-kadang ibu sudah merindukan ingin berjumpa dengan seseorang, tiba-tiba yang ingin kita jumpa itu tidak ada yang tidak berapa. Hati ini mungkin goncang. Sekarang tidak dapat lagi saya berjumpa dengannya. Sekarang tidak bisa lagi saya bercerita dengannya. Sekarang tidak bisa lagi saya belajar kepadanya. Ini sahabat langsung jatuh cinta kepada Nabi. Akhirnya singkatnya mengambil keputusan Dzulhijjah ini dia persiapkan kendaraan yang bagus. Dia siapkan kendaraan yang bagus, dia siapkan perbekalan, dia siapkan harta, dia siapkan segalanya. Dalam arti saya harus menyusul Nabi, saya harus berangkat ke kota Madinah, saya harus berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk menuangkan rindu saya kepada Rasulullah SAW. Saya harus datang ke sana. Mau tidak mau, kalau saya disitu saya beranak terhindar jauh dari kekasih itu adalah tersisa betul-betul. Ini kalau jauh sama suami seminggu aja gimana perasaan? Sakit Allah, cepat pulang, cepat. Oh ini masih 1 minggu lagi, ini sudah ada tingkat sama yang baik. Apa? Tak kasih putih. Apa lagi pengantinnya? Pengantin lawas saja kalau lawasan kita bisa dengan suami, kepisah dengan istri. Kayaknya undangan hari ini tidak boleh. Sudah ada tadi deh. Aku ini masih ada urusan bang. Sudahlah. Saya tidak tahan lagi sendirian. Ya Allah. Ini orang yang cinta bukan langsung nangkis. Suami saya pergi, suami saya kerja. Dia kalau kamu misalnya, istrimu, ayo datang ke rumah. Ayo kita datang di sampai siapa? Ya begitu. Justru malah rindu ingin selalu bersama dengan
dengan suara berbeda. Begitulah Allah oleh seorang bidadari. Dia juga beberapa bidang anaknya mendapatkan berkat yang berbeda. Tapi masalahnya kota Makkah itu tidak sekondusif Madinah. Kalau orang itu tahu pengikutnya Nabi dan ingin mengikuti Nabi, dia tidak bisa keluar meninggalkan kota Makkah. Pasti akan dicegah dan akan dikembalikan ke kota Makkah. Begitu. Betul, bukannya akhirnya dia malam-malam dia keluar tinggalkan kota Makkah, kemudian sampai di perbatasan dia tiba-tiba dihadap oleh ada beberapa orang. Mau mana kamu ini malam-malam keluar nih? Siapa nih kamu ini? Dilihat di senter mukanya. Ini pengikut Muhammad nih. Ini pengikut Muhammad nih. Kayaknya mau ke Madinah nih, mau mengikuti Muhammad nih, betul kan? Betul. Habis balik. Ambil tuhong. Kembali kamu ke rumahmu. Tidak bisa. Saya tidak bakalan mengizinkan siapapun dari pengikut Muhammad yang mengikuti pesanan kembali. Tidak ada. Kembali. Dia sambil mau kembali lagi itu diperhatikan. Siapa ini ketua dan rombongan itu yang mengatakan lagi ini saya mau oh kayaknya ini nih ketuanya ini nih kayaknya akhirnya dia turun. Oh boleh saya turun kok saya. Nah jadi begini ketua dan bapak ketuanya kan ketua rombongan ini yang menghadapi saya betul keras saya bahwa sampai dalam ayatnya mengenai maksudnya apa ini? Izinkan saya terpaksa saya untuk bisa mengikuti kekasih saya Muhammad. Tidak bisa, saya tak akan mengizinkan kamu. Semoga saya hati ini. Dulunya banyak apa-apa sudah ya, mulai ini soal mereka yang tidak iman kepada Allah itu yang ada di pikiran itu berjuang. Kalau sudah berjuang selesai. Kamu tahu dari saya tahu saya. Kamu kan salah satu orang kaya di kampung itu kan? Pintar kamu. Yang penting saya izinkan saya. Itu saja. Izinkan saya lepaskan saya. Yang besar itu kamu. Jadi boleh juga. Tapi dia bukan anak tua urusan saya. Cincin itu. Oke, pakai solo di dalam rumah mau sih? Tahunya begitu nak mau naik lagi ke kendaraan dipanggil lagi. Sini. Ada lagi nggak kamu? Sudah, ada toko kan? Iya betul. Ada tokonya sih menurut saya. Bisa satu lagi itu. Saya nggak bisa. Kamu kalau tidak kasih toko kamu kepada saya tidak izinkan kamu sudah kasih Muhammad. Ayo sudah selesai. Ambil rumah sudah lepas. Tokonya sudah lepas. Ayo kita jalan saja. Baru mau naik lagi ke kendaraan motor itu kita bebas. Saya pikir masih ada lagi harta kamu. Masya Allah. Tadi kamu punya beberapa kendaraan. Sudah selesai. Uangnya kemana? Saya perjalanan ke sana. Sini uangnya. Kalau nggak saya ingin kamu. Ambil yang biasa jalan dulu kan dengan uangnya diambil mudah sebenarnya. Pasti masih ada ini. Ya tanahnya pasti tidak satu lagi. Harus ada saya sekarang. Nanti bagi-bagi. Ayo uangnya dikasih, tanah dikasih, rumah dikasih, toko dikasih semuanya. Nggak apa-apa.
bisa ketemu dengan Muhammad. Namanya cinta. Kalau sudah cinta itu kita dipanggil sama kekasih kita, walaupun hujan deras, walaupun kaki kita dibikin nyamuk sampai berpuluh itu nyamuk, duduk dengan kekasih kita tidak terasa ikan nyamuk itu, sampai suara azan subuh, hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Kayaknya kalau kita duduk tidak berjalan, kaki sudah tidak bengkak, dibikin sama nyamuk tidak terasa. Karena apa? Duduk biasanya sudah enak kalau sudah dengan kekasih. Tahu apa saja kalau sudah suami ibu sayang cinta sama ibu, tidak harus pakai minta tuh. Ibu bawa suami ibu ke rumah, cukup ibu lihat saja itu tas warna merah. Lihat aja itu. Dia makanya di situ terus bilang, perlu kasih dulu. Maka Allah turunkan kasihkan dengan istri saya, saudara Muhammad. Dia lewat ke pasar buah-buahan, tidak bisa minta kamu belikan buah-buahan, kan cukup lihat saja. Dia akan diperhatikan oleh suaminya. Saya lihat makanya itu tidak buah-buahan anggur itu. Iya Pak, apa kalau 10 kilo yang buat istri saya, dan pakai minta dibeliin. Coba kalau tidak cinta, ya Allah sekarang mati merayu. Bang, kalau bang buah ini bang, beli itu saya setengah kilo aja bang. Oke, asal rasanya nggak enak deh. Tapi kalau sudah dengan sang kekasih, apapun diserahkan, betul betul. Sama ada seperti pada kesempatan ini, karena kita cinta kepada Nabi. Memang saya ini sebenarnya ada Januari, ada Isa, ada janjian di mall, ada janjian di kafe ini, ada joki ini, ada ketemuan sama besti-besti ini. Tapi terus katanya demi saya menghadiri maulid, saya tinggalkan semuanya. Masya Allah, itu namanya cinta Allah. Akhirnya dikorbankan semuanya. Sudah duit sudah tidak ada, sebidang tanah sudah tidak ada, rumah sudah dimiliki, kemudian toko sudah dikasih kuncinya, tinggal kendaraannya lagi. Masya Allah, udah katanya udah kendaraan, jalan gimana itu? Udah habis lah ke kendaraan. Udah apa yang saya ikhlas akhirnya. Baru selangkah 2 langkah itu sudah tak berdarah dipanggil lagi dia sama si gerombolan kafir kami di Nasrani di Mekah ini. Sini. Apalagi bang? Kamu katanya ini kendaraannya bagus. Ini kalau saya ambil boleh tak? Di bang saya jalan kaki ini mati tambah. Bukan perjalanan dari sini sekilo ke depan, ini kematian. Kalau sekarang kita ukur nih naik mobil aja 3-4 jam sampai ini udah betul. Itu naik bis. Coba bayangkan kalau naik ontak jalannya ya Allah, kemudian terang-terang betul. Itu saja udah diambil ontaknya, sudah sini. Kamu mau melesaikan atau tidak? Sih lepas ontaknya. Kalau kita dari pakai begini sudah nggak usah kembalian di rumah aja betul. Tapi tidak kita yang dulu jadi. Baik kata dia. Walaupun saya harus berjalan kaki melewati bebatuan, melewati gunung Sahara, melewati gunung-gunung, melewati dengan jalan panas di atas terik matahari yang panas meningkat, saya akan berbaring hidup demi saya rindu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudara, itu adalah salah satu syarat baru salah satu syarat. Sudah diambil kendaraannya, tinggal dia melakukan yang ada di paginya. Masih aja pun begitu berjalan dengan pelan-pelan dipanggil lagi. Sini. Apalagi sudah habis saya ini, rumah sudah kalian ambil, tanah sudah kalian ambil, toko sudah kalian ambil, kendaraan sudah kalian ambil, duit hasil penjualan tanah saya sudah kalian ambil, apalagi
dibuka tuh, jubahnya dibuka, Masya Allah dibuka. Pernah saya dibuka terjadi ceramah di satu tempat, selesai ceramah, saya minta berkah sobatnya, saya minta berkah imamahnya, ambil. Saya minta berkah jubahnya, ambil. Apalagi kata saya, biar saya kurang pakai kolong doang. Tapi belum bersih semuanya. Ini terjadi dulu kejadian seperti itu. Dan ini ketemu dengan kekasihnya, dikorbankan semuanya. Baju yang ada di pakaiannya dia lepas. Sudah lepas baju bangsawannya dia dapat kaya. Dia pakai imamah bulan ini kurang tahu cantik deh. Bagus bulan sudah lepas. Dilepasin mundur kepalanya nggak pakai rupiah lagi. Jubahnya dipakai itu, baju dalamnya masih ada, pakai dilapis baju begini, baju lapis suruh dibuka itu nggak bisa bagus katanya, dibuka lagi, tinggal pakai baju kaos dalam orang kaya bukan kayak sama segini, tinggal pakai baju kaos dalam ke bawah, tinggal pakai sarung dalam dulu, ya kasar sarungnya, itu pun kan, satu lagi katanya sarungnya ini kamu bagus aja. Masih juga lah, kalau kamu ini binatang, saya harus melepaskan ini juga. Kamu nggak tahu saya ini nggak pakai apa-apa. Enggak, saya tahu kamu pakai kolor itu katanya. Kalau dalam, kayak saya ini pakai kolor begini. Tuh ada pakai kolor katanya, buka sudah sarungnya, dibuka sarungnya. Jadi dia datang ke kota Madinah jalan kaki dari kota Mekah cuma pakai satu helai kaos dalam dan pakai kolor dalam itu saja. Dan saking rindunya ingin berjumpa dengan Nabi, pengorbanannya itu sampai segitu. Dia tinggalkan semua, bukan seperti Allah, bukan. Ya Allah, banyak sahabat-sahabat ketika dia tidak dengan Nabi spesial pun dia tidak mengorbankan. Rumahnya apalagi duitnya tidak boleh dikasih semuanya sama masyarakat. Ambil bukan dia yang penting aku mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ibu bisa bayangkan ya, ibu bisa bayangkan jalan kaki dari kota Makkah ke kota Madinah. Ibu kalau jalan kaki dari sini ke Samarinda saja kira-kira bagaimana? Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Ini dari Samarinda ke Balikpapan, Balikpapan Samarinda cuma 1,5 jam kalau pakai truk. 1,5 jam saja. Ini nggak sanggup jalan kaki ke sana. Tapi pulangnya kami jalan kaki ya. Nanti saya kasih 10 juta, haknya 10 jutanya. Saya bilang naik mobil aja. Ini jangan kacau. Selangkah dari burung ke burung, dari jalan ke jalan, tengah-tengah terik matahari. Bukannya perjalanan di Indonesia daerah tropis, ini daerah panas, Pak. Ini daerah gurun, banyak binatang buas, tapi apa yang terjadi dengan modal keberaniannya kepada Rasulullah dan itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allah akhirnya di jalan ketemu dengan mobilah, ketemu dengan rombongan yang datang orang biasa sudah berjualan, dia seperti melukis, tak ada minuman Pak, bagi saya Pak minuman Pak, tak ada sisa makanan Pak, saya perjalanan jauh dari Mekah menuju Madinah Pak, saya tak pakai kendaraan Pak. Ya Allah, dapat makanan diberi orang, dapat minuman diberi orang, di jalan tanpa alas, nggak pakai sendal, nggak pakai tutup kepala. Ya Allah, panasnya di atas rata-rata 40 derajat Celcius panasnya itu. Bayangkan benar, di atas keringat sampai orang ini orang lain kulit tawa dan sebagainya sampai tidak berbentuk dia lagi, rambut dikusut